Berikutnya saya ajak Anda untuk mengenali mutasi virus corona yang diklaim 10 kali lebih berbahaya dari SARS-CoV-2 yang saat ini sedang kita perangi bersama ya. Bergabung bersama kami ada Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Prof. Amin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik. Oke, Prof, mohon bantu kami untuk memberikan gambaran kepada masyarakat awam mengenai munculnya strain baru ini. Strain ini dikatakan mutasi dari SARS-CoV-2, kemudian penularannya 10 kali lebih berbahaya, lebih cepat menular. Apa bedanya dengan virus yang saat ini sedang kita perangi, Prof? Baik, jadi kita mesti kenali dengan baik dulu ya. Jadi virus corona ini memang bisa bermutasi dan mutasi itu terjadi secara acak, secara random. Karena virus itu berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, di beberapa galur atau strain atau varian ya barangkali, diketahui di posisi asam amino ke 614 itu ada perubahan dari D ke G, artinya dari asam amino D itu simbol dari aspartic acid ya, asam aspartat itu berubah menjadi glisin, ya mutasinya begitu. Nah sejak bulan ya 2-3 bulan yang lalu sudah diamati dan pertama tentu itu menjadi satu penggolongan atau clade baru yang disebut awalnya sebagai clade G karena berubah dari D ke G. Nah, di laboratorium kemudian dicermati ternyata virus itu lebih mudah menginfeksi sel-sel manusia. Oke. Ya, tapi itu di laboratorium, artinya istilahnya di cawan Petri ya, artinya bukan di dalam tubuh manusia. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi concern para peneliti dan para epidemiologis. Tapi sejauh ini dari manusia ke manusia itu masih belum confirm bahwa dia merupakan faktor yang meningkatkan penyebaran atau tadi istilahnya super spreader. Karena super spreader itu lebih disebabkan karena satu orang itu mengandung virus lebih banyak. Oke. Ya, jadi dia menyebarkan ke lebih banyak orang lagi. Oke, Prof, mungkin belum bisa kita konfirmasi apakah memang betul 10 kali lipat ini penyebaran yang bisa dilakukan oleh strain baru, strain corona SARS-CoV-2 baru ini. Tapi kalau melihat orang yang terinfeksi, apakah orang tersebut punya gejala atau ciri tertentu yang mungkin bisa diamati melalui mata? Kalau gejala klinisnya tidak bisa dibedakan. Okay. Apakah seorang mendapatkan infeksi dari clade SG atau V atau GH, GR dan sebagainya, itu secara klinis apalagi pada saat awal ya tidak bisa dibedakan. Itu baru bisa diketahui kalau virusnya sudah diisolasi atau gennya bisa di sequence. Oke. Prof. Amin, SARS-CoV-2 ini juga sebelumnya adalah sebuah virus yang bermutasi. Pertanyaannya bagaimana mutasi virus corona ini bisa terjadi? Apa faktor-faktor yang membuat mutasi virus ini bisa terjadi dalam periode yang singkat? Bahkan kita masih dalam uji klinis mengembangkan vaksin, tapi ternyata sudah ada lagi virus atau strain baru ini. Ya, jadi sebagai virus RNA, jadi virus itu ada dua jenis, virus DNA dan virus RNA. Ya, virus RNA ini memang sifatnya lebih mudah bermutasi, walaupun dia juga punya mekanisme untuk memperbaiki mutasi-mutasi yang salah gitu ya. Tapi intinya bahwa virus itu mudah bermutasi karena tadi saya sudah sebutkan dia sebagai upaya untuk beradaptasi. Okay. Nah, kita lihat setiap kali dia bereplikasi, itu ada kesempatan untuk terjadi perubahan satu atau dua di asam aminonya ada perubahan.
Walaupun ada juga terjadi mutasi pada asam nukleotnya, tapi tidak sampai menyebabkan perubahan di asam aminonya. Itu yang kami amati juga di beberapa isolat virus yang ada di Indonesia. Oke. Prof, ini dari beberapa kasus mutasi virus corona terjadi di India, kemudian Filipina, dan juga Malaysia. Apakah mungkin iklim, kemudian geografi yang akhirnya juga mendukung seseorang bisa terpapar dengan virus mutasi corona ini? Secara teoritis itu bisa saja kalau ada kasus import dari negara-negara di mana virus itu sudah berkeliaran ya, tanda petik. Jadi kalau misalnya dari India ke Filipina ke Malaysia, saya tidak bisa menampik kemungkinan ada yang masuk ke Indonesia kalau ada orang dari daerah-daerah tersebut yang membawa virus ke Indonesia. Oke. Jadi kasus import masih mungkin terjadi. Oke, kasus import masih mungkin terjadi, apalagi kalau kita belum bisa atau belum tegas begitu ya Prof, membatasi keluar masuknya orang termasuk ke Indonesia. Prof, terakhir satu lagi, kita tahu saat ini sejumlah pihak berlomba-lomba mengembangkan vaksin COVID-19. Efektif tidak vaksin yang saat ini sudah diuji cobakan ke banyak orang terhadap strain baru ini? Nah, sudah diketahui bahwa mutasi itu di 614G itu memang menyebabkan perubahan di protein S-nya, ya, tetapi dia tidak menyebabkan perubahan di namanya reseptor binding domain, ya, RBD, yaitu bagian yang menempel langsung ke sel manusia, ke ACE2 reseptor. Ya, jadi sudah ada beberapa publikasi yang menyebutkan bahwa mutasi itu tidak mempengaruhi vaksin yang sudah dibuat dan juga tidak mempengaruhi pengobatan terhadap pasien-pasien yang menderita infeksi SARS-CoV-2 ini. Oke, artinya masyarakat mungkin tidak perlu begitu khawatir dengan spekulasi yang kemudian muncul bahwa ahli perlu mengembangkan vaksin tertentu, vaksin yang berbeda dengan mutasi virus corona baru ini. Prof. Amin Subandrio, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Kepala LBM Eijkman di CNN Indonesia Connected.